strategi pembelajaran berbasis TPACK dan STEAM. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Rika Melani Ginting sebagai moderator dan teman saya Hadi sebagai penyaji pertama. Baik, materi pertama yaitu apa itu TPACK dan STEAM. TPACK adalah cara mengajar yang menggabungkan 3 hal penting. Yang pertama teknologi seperti alat bantu digital, yang kedua pedagogi seperti cara mengajar, yang ketiga konten yaitu materi pelajaran, dan terakhir STEAM adalah pendekatan belajar yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Tujuan menggunakan TPACK dan STEAM yaitu yang pertama membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna, yang kedua mengajarkan siswa berpikir kritis dan kreatif, ketiga membiasakan siswa bekerja sama dalam tim, dan yang terakhir menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Langkah 1 yaitu merancang strategi. Yang pertama tentukan tujuan belajar yang jelas, yang kedua pilih materi pelajaran yang bisa dikaitkan dengan teknologi, yang ketiga rancangkan kegiatan yang membuat siswa aktif dan berpikir kritis, dan yang terakhir buat rancangan pembelajaran berbasis proyek atau project based. Langkah kedua yaitu membuat strategi, yaitu yang pertama gunakan aplikasi atau alat digital, contohnya seperti Canva, PHET, atau video pembelajaran. Yang kedua siapkan alat dan bahan untuk kegiatan STEAM seperti eksperimen atau proyek, dan yang terakhir susun langkah kegiatan dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua, Yaitu langkah ketiga memilih strategi yang tepat, yaitu ada 3 poin. Yang pertama sesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Yang kedua gunakan media atau teknologi yang tersedia di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah pilih strategi yang membuat siswa aktif belajar, bukan hanya mendengar. Selanjutnya mensimulasikan strategi, yaitu lakukan uji coba pembelajaran atau micro teaching. Yang kedua itu amati respon siswa saat belajar, memperbaiki bagian yang kurang menarik atau sulit dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, minta masukan dari teman, guru, atau siswa. Nah, contohnya itu apa aja, yaitu ada tema. Tema itu seperti energi dan perubahan bentuknya atau bisa disampaikan ke pembelajaran IPA. Nah, yang kedua siswa itu membuat kincir angin sederhana dari bahan daur ulang. Yang selanjutnya guru menjelaskan konsep energi dan daya. Terakhir itu ada siswa merekam hasil proyek menggunakan video atau unsur teknologi. Itu kita masuk ke kelebihan dan tantangan. Seperti apa itu? Yaitu kelebihannya pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Siswa belajar berpikir kreatif dan bekerja sama. Tantangannya itu keterbatasan alat dan waktu. Yaitu guru perlu belajar menggunakan teknologi. Baik, sebelum kita bacakan kesimpulan, kami membuka sesi pertanyaan dan kami membuka 2 sesi pertanyaan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat STEAM bagi siswa di abad ke-21? Enda yang bertanya kepada kelompok 1, mengapa penting bagi guru untuk mensimulasikan strategi TPACK dan STEAM sebelum diterapkan di kelas? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Maula akan dijawab oleh Hani. Baik, di sini saya akan jawab tadi pertanyaannya, apa manfaat STEAM bagi siswa di abad ke-21? Yaitu keterampilan berpikir kritis atau pemecahan masalah, seperti proyek berbasis STEAM menurut siswa menganalisis ulang. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari Maula akan dijawab oleh Hani. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan tadi, apa manfaat STEAM bagi siswa di abad ke-21? Yaitu ada kreativitas atau inovasi, yaitu menggabungkan seni dengan sains teknologi, memberi ruang bagi ide-ide orisinal dan eksperimentasi yang tidak terbatas pada suatu disiplin.
Yang terakhir itu ada kolaborasi atau komunikasi, yaitu kerja sama tim lintas bidang melatih kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas dan mendengarkan pendapat orang lain. Baik, apakah saudara Maula dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Saya dari kelompok 1, dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 1. Diam dulu. Baik, apakah saudara Maula dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Saya dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dinda yang akan dijawab juga oleh Rani. Langsung kami jawab, yaitu jawabannya menguji efektivitas strategi dan memastikan integrasi teknologi atau pedagogi serta konten berjalan baik. Nah, contohnya itu menemukan kendala teknis atau pedagogis sebelum pembelajaran sebenarnya. Terus melatih keterampilan menggunakan media digital dan manajemen waktu saat kegiatan berlangsung. Baik, apakah saudara Dinda dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Sumpah nggak nyambung gue. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kelompok kami. Yang pertama, baik, di sini kami di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. TPACK dan STEAM membantu guru mengajar lebih modern dan menarik. Siswa belajar dengan cara yang lebih aktif, kreatif, dan nyata. Dan kunci suksesnya adalah perencanaan dan kolaborasi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada